Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat amat istimewa karena narasumber ini dalam beberapa bulan terakhir, kalau menurut hemat saya lagi trending. Kenapa trending? Karena apa saja yang dia omong itu pasti ada reaksinya. Tapi yang saya suka bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini ada perubahan. Perubahannya itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Tapi pertama-tama saya ingin welcome dulu. Welcome Bang Oki. Halo, Winner. Terima kasih sudah diundang ke sini nih. Makasih banyak Bang Oki bersedia datang. Sudah pastilah bersedia. Karena aku pribadi ya, Bung. Aku tuh kan nontonin sepak bola dari kecil. Yang ku tonton tuh Bung Binder. Oh ya, makasih. Sekarang aku tuh bisa satu frame ngobrol bareng tuh kayak wes. Makasih. Thank you. Sama-sama. Dan jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka pada saat saya DM Bang Oki, saya kira ini gak dibales nih, atau mungkin udahlah gak ada waktu nih, ya kan? Tapi ternyata langsung siap. Siap lah ini yang saya suka. Karena kita kan juga udah pernah ketemu sebelumnya. Ya udah beberapa kali. Betul. Gitu. Ya. Di beberapa platform lainnya kita ada siaran bareng. Iya, benar. Jadi ternyata Bang Oki juga lama di Medan dan kebetulan ibu saya juga asal Medan. Jadi ya waktu ketemu juga udah ada sedikit lah chemistry-nya. Iya betul. Kemarin waktu ngobrol, ibu kok orang Batang Kuis, aku kayak baru tahu nih aku ternyata orang sana juga. Orang sana. Ibu datang kalau Bapak, kalau ayah Jakarta, kalau ibu Medan. Ayah dari Jakarta, ibu Medan. Tapi ayah lama di Medan. Dulu belajarnya di Khalsa School. Dulu Khalsa School itu kan ada ini juga, ada dormitory juga, ada boarding juga, tinggal di sana. Oh, tinggal di sana. Lama sekolah di sana, lulusan sana. Rata-rata dulu keturunan India ke sana, Bang. Tapi Bung Binder lahir di? Saya lahir di Jakarta. Lahir besar di Jakarta, berpendidikan di Jakarta. Pokoknya apa saja kita di Indonesia lah. Oke. Ya kan? Karena di Indonesia ini kan apa saja yang kita omongin, apalagi kalau kita sudah dikenal, reaksinya luar biasa dari netizen. Jadi netizen plus 62 ini salah satu yang terbaik dan juga, salah satu yang galak nih. Iya, tapi kadang nggak masuk di akal juga buatku. Oke. Bang Oki, gua ada total 1001 pertanyaan. Terlalu banyak itu kalau 1001. Pilih aja. Nah, karena durasi kita singkat, ya kan 40 menitan, maka itu angka nolnya itu gua hapus. Dihapus. Jadi total 11 lah. 11 saja. Sama seperti starting 11. Ya pas itu. 11 cukup itu. Cukup ya. Oke, Bang, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke. Ini pertanyaan yang gue ingin tanyakan sudah dalam 1-2 bulan terakhir nih sudah ada di benak gue. Karena gue ngikutin lu dalam beberapa bulan terakhir. Udah lama, gue follow sudah lama kan. Sering masuk FYP di TikTok. Dan gue tahu lah lu dulu juga pernah menjadi pemain bola. Pemain bola profesional. Dan lu juga suka bola, lu sudah mengikuti timnas lama. Udahlah, gue udah tahu semua. Tapi yang gue kaget, ini jujur, gue kaget kok dalam beberapa bulan terakhir gue ngelihat di IG atau di TikTok kapan ada cuplikan dari Bang Oki kok lebih kritis ya, lebih kritis daripada sebelumnya. Ya sebelumnya kritis, tapi ada bercanda, ada sedikit santai. Tapi sekarang kritis banget gitu. Nah kalau bagi gue ini perubahan yang baik. Ini bagi gue sebagai pengamat. Ya artinya ada juga orang lain yang bisa berbicara kritis walaupun backgroundnya ya gue tahu kan dari komika, ya kan. Tapi lu juga bisa bahas secara kritis yang juga bagi gue masuk juga nih. Omongan-omongan dari Bang Oki. Nah ini apakah langsung secara natural atau jangan-jangan kalau menurut netizen nih jangan-jangan ada just tip juga nih? Nggak ada just tip. Nggak ada just tip. Oke. Ini natural aku aja karena aku ngerasa kita butuh sepak bola kita. Ya kita pengen lah sepak bola kita jadi baik kan arahnya. Tapi kita nggak bisa tuh kalau seandainya nggak bebarengan. Kita harus naiknya bareng-bareng nih sama-sama. Termasuk aku ngerasa ketika PSSI saat ini dikelola dengan baik, terutama timnasnya ya. Kita bicara timnasnya aja dulu ya. Tetap harus ada orang yang mengontrol ini nih. Dari luar, eksternal. Dari luar, iya dong. Dari eksternal. Aku ngerasa harus ada counter mereka. Karena kalau tidak ada counternya, kita semua sepakat dengan apa yang mereka buat. Takutnya mereka terlalu sembarangan ngambil keputusan, apa semua segala macam. Jadi aku berpikir ya aku harus seperti itu. Kalau ditanya aku ada titipan atau enggak, sudah pasti tidak. Aku bukan
orang yang ngomentarin sepak bola karena ada duitnya. Jadi pure natural. Ya iyalah. Kalau mau nyari duit, kayaknya nggak di ngomongin bola lah. Ya maksudnya ada beberapa program bola kayak live reaction gitu-gitu kan, berhubungan sama, maksudnya itu kan berhubungan sama bola. Betul, itu karena profesional. Bener, maksudku kalau mau cari uangnya ya di situ. Iya, di situ. Bukan ketika aku ngasih kritik ini ada titipan orang. Oh enggak, aku nggak bisa komentarku dibayar untuk memberikan statement ini. Oke, untuk menggiring opini istilahnya. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu bagus sekali karena gue juga beberapa kali mengikuti, bahkan gue juga sering membaca caption yang lu tulis, menarik. Dan salah satunya yang gue ingat itu sebelum pertandingan melawan Bahrain di bulan Maret, yang lu ada membuat posting yang lu mengatakan ya pokoknya lu mendukung habis, mendukung total timnas seperti biasanya, tapi bagi lu juga gak penting mau main menyerang kah, mau main bertahan kah, mau main cantik kah, mau main jelek kah, yang penting hasil akhirnya positif. Ya. Yaitu kemenangan, karena memang itu adalah pertandingan yang harus menang. Iya. Timnas setelah dibantai sebelumnya melawan Australia 5-1. Ya kan, selain itu juga lu mengatakan ya kalau kita bicara soal proses ya nantilah setelah round 3 ini selesai. Iya. Tapi sekarang ini kan hasil. Betul. Ya karena lu kok bisa berpikir seperti itu? Karena kan banyak juga netizen kita yang mengatakan ini kan pelatih baru. Iya. Ya kasihlah dia waktu untuk beradaptasi. Ya. Aku kecewa yang udah pasti pertama. Yang pergantian pelatih di tengah. Oke. Pergantian pelatih di tengah kita sedang menghadapi kualifikasi itu mengecewakan. Buatku. Tapi bukan berarti aku tidak mendukung pelatih yang datang. Tapi ada kekecewaan. Kenapa? Kan target kita nih udah jelas. Kita lagi mau ngejar Piala Dunia. Betul. Prestasinya sedang baik. Ketika kau melakukan pergantian pelatih di tengah kompetisi, di tengah pertandingan, itu efeknya dan dampaknya besar. Terbukti. Resikonya besar. Terbukti. Lawan Australia seperti itu. Dibantai gitu. Dibantai. Itu adalah bukti bukan apa ya? Bukan pemain kita tidak bagus, bukan pelatih kita tidak bagus, tapi tidak bisa mempersiapkan tim hanya dalam waktu dekat. Singkat, waktunya singkat. Karena ini timnas bukan klub. Betul. Persiapannya kan nggak panjang. Mereka ketemu 2 hari sebelum pertandingan. Betul. Bisa apa? Betul. Itu yang terjadi, kalah 5-1. Makanya aku bilang ketika lawan Bahrain, aku nggak peduli. Kau mau main menyerang, kau mau main bertahan, kau mau jungkir balik, yang penting kau harus menang. Kalau kau bicara proses, nanti. Karena kita butuhnya kemenangan saat ini. Kau melakukan pergantian pelatih, tujuannya adalah untuk memperbaiki tim. Ya, kau harus memperbaiki dengan baik. Dan aku bilang, aku yakin Patrick Kluivert dan stafnya sudah bisa membaca para pemain ketika bermain lawan Australia. Jauh lebih kenal. Makanya ketika lawan Bahrain sudah tidak ada alasan kau tidak kenal pemain, kau tidak tahu gaya bermain. Makanya ketika lawan Bahrain mereka bisa memberikan penampilan yang wah, ini sepak bola kita seperti ini nih. Dan kalau dilihat tidak terlalu jauh beda sama gaya bermain pelatih sebelumnya. Betul. Jadi menurutku ya ini yang harus kau lakukan. Kau harus menang. Kecuali kau rubah gaya main, menyerang, menang, itu kita luar biasa kau pelatih. Betul. Tahu ketika kau mulai mencoba main ofensif, main terbuka, kau nggak punya counternya, kau nggak punya kau nggak punya penghalang untuk gimana nih kalau di counter attack, nggak bisa. Kebobolan 5. Iya betul. Artinya Patrick Kluivert belajar dari kekalahan melawan Australia yang sebetulnya di pertandingan tersebut gue masih ingat yang diunggulkan di Indonesia karena Australia banyak yang cedera. Betul. Pemain-pemainnya bahkan banyak banget supporter kita yang berangkat ke sana kan. Betul. Tapi yang gue suka Bang lawan Bahrain, ada perubahan. Iya. Nah artinya memang pelatih ini belajar. Ada perubahan, main defend and counter dan itu berhasil. Walaupun peluang kita gak banyak, 4 atau 5 lah yang berbahaya terlepas dari finishing. Nah artinya pada saat memang Kluivert mengubah dari yang tadinya tentu dia ingin bermain lebih menyerang, lebih ball possession, bermain bertahan. Artinya dia sudah paham dong bahwa kekuatan dari timnas kita itu di defense. Benar kan? Karena Bahrain nggak banyak dapat peluang. Bahkan mereka mau masuk ke dalam kotak penalti kita kan agak sulit juga kan? Solid sekali 3 di bawah kita. Hafner, Jai Ijes sama Rido. Dan itu memang sosok yang sudah secara chemistry bagus kayak begitu. Ini aku tuh terlalu banyak kalau ngomongin timnas gini. Orang tuh
Aku yang kadang lucunya buatku orang bilang, "Dahlah kiper cadangan ketiga ngomongin pemain timnas. Alah pemainnya, kamu belum pernah timnas." Tapi buat kita para pemain bola, kita bisa melihat pemain bola seperti ini. Kita ngerti sedikit banyak, kita ngerti bagaimana bermain sepak bola itu. Makanya kemarin ku bilang, Meshilgers sama Rido, bagusan siapa? Kalau secara statistik bagusan Meshilgers. Tapi belum tentu Meshilgers punya chemistry yang bagus sama Jai, punya chemistry yang bagus sama pemain. Belum tentu. Karena pemain bagus, kalau chemistry antar pemain yang nggak cocok, itu jadi nggak ketemu. Sementara Jai, Hafner, dan Rido, mereka tahu ketika Jai lewat, sudah ada Hafner yang nge-cover. Kayak begitu, mereka sudah saling mengerti kayak begitu. Mungkin ya menurutku Mes belum apa ya? Karena belum punya banyak waktu main bareng. Makanya dia belum bisa nyetel sama tim. Tapi orang kalau kita bicara kayak begini langsung bilang, kau benci sama pemain, kau ngatain pemain. Nggak bisa kalian seperti itu. Ini menarik yang baru lu katakan. Sebenarnya ini ada pertanyaan terkait 3 pemain di belakang, tapi karena lu sekarang udah ngomong soal Justin, soal Rido dan juga Jay, kemudian ada Mes. Nah ini yang menarik seperti ini nih Bang. Memang Mes kan nggak main lawan Bahrain karena dikabarkan cedera. Jadi dia balik. Jadi yang main kan 3 lagi di belakang seperti biasa. Justin, Jay dan juga Rido. Nah, untuk pertandingan nanti lawan China kan Mes sudah datang nih. Ya kan sudah di Bali juga, ya kan? Nah, memang sih gue sepakat dengan lu juga bahwa sebetulnya chemistry-nya sudah terbentuk antara 3 pemain yang tadi gue sudah katakan 2-3 kali, Tapi ada Meshilgers ini, masih dia di bangku cadangan. Mes layak main di pertandingan lawan China ini. Tunggu dulu. Layak main, ya kan? Tapi pada saat chemistry-nya yang kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir belum jalan lah ya. Kalau secara individu memang bagus. Biasanya pemain yang bagus, tapi kadang pada saat dia naik gak ada pemain di belakang. Pada saat si Jay naik gak ada dia juga di belakang. Betul, karena mungkin itu tadi ku bilang di timnya di Twente. Meshilgers gaya mainnya seperti itu. Tapi teman-teman satu timnya sudah mengerti ketika dia maju, sudah ada yang nge-cover. Nah, ketika di timnas, ketika dia maju tidak ada yang meng-cover karena belum tahu gaya main seperti apa. Ketika Jai maju, dia tidak cover. Nah, ini menurutku layak main. Ini punya waktu yang lumayan panjang sebelum tanggal 5 pertandingan. Jadi harusnya mereka jauh bisa lebih bonding lagi nih untuk pertandingan kali ini. Pertanyaan gue, Mes main nggak? Nanti menurut lu kira-kira main? Dengan siapa? Jay dan Rido? Jay dan Hafner menurutku. Jay dan Hafner. Jadi Mes, Justin, sama Jay. Jadi Rido cadangan dulu? Rido cadangan. Menurutku ya. Ya kemungkinannya seperti begitu ya. Kayaknya dia akan main dari awal ya. Tinggal bagaimana nanti chemistry dia dengan Hafner. Kalau nggak salah dengan Hafner dia belum main nih. Dia belum pernah main. Ya belum kan? Dia belum pernah main kayaknya di belakang sama Justin Dubas. Lawan China yang pertemuan pertama fair dong kalau nggak salah. Sama di sebelah kiri. Betul kan, Shane main di wingback. Itu dia lagi kesalahan kita waktu lawan China kalau diulang lagi. Verdong itu bukan tipikal pemain bawah yang dia 3 di bawah itu dia tidak bisa main. Dia nggak ngerti main kayak begitu. Dia tuh mainnya ya di sayap kanan di sayap kiri, di bek kiri. Lebih ofensif. Sayang juga dia kalau diharuskan bertahan saja karena dia kan menyerangnya bagus kayak begitu. Dan dia punya power. Dia punya power dalam bergerak cepat untuk transisi. Dia pemain yang memang paling bagus. Benar. Menurut gue di timnas karena dia punya speed, dia punya visi, dan dia punya power. Ini kan terkait dengan pemain-pemain yang dipanggil nih ke timnas. Kita tahu sudah lama juga mereka di Bali. Kayaknya hari ini sudah di Jakarta mereka. Tanggal 1 sudah kayaknya. Hari ini kayaknya mereka sudah ke Jakarta. Kemarin terakhir sesi-sesi latihan 31. Iya, hari ini udah di Jakarta. Hari ini udah di Jakarta. Udah. Hari ini udah di Jakarta. Dari 32 pemain yang dipanggil, ada 1 pemain yang memang menjadi bahan pembicaraan. Yang dipanggil terakhir. Dia itu Beckham Putra, Bang. Menggantikan dia kan? Menggantikan si Septian. Maka dia dipanggil terakhir kan. Nah, yang menarik kan menjadi bahan pembicaraan nih. Hampir semua orang lah ngomong soal Beckham Putra, termasuk lu juga ngomong. Dan gue nonton full. Terus terang yang lu ngomong soal Beckham Putra di Jebret. Gue nonton full karena kan masuk gue bilang kok Bang Oki juga ngomong, cobalah gue mau dengerin lah. Dan bagus, menurut gue lu bilang ya dia layak mendapatkan kesempatan. Kalau versi gue pada saat itu belum saatnya karena sudah ada banyak pemain di posisi Beckham, ya.
Ya mungkin nanti akan ada waktu ini dia dipanggil, artinya hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Iya, bahwa dia akan dipanggil karena dia pemain yang paling produktif, pemain lokal paling produktif di Persib. Yeah. Mungkin sekarang belum, mungkin next, sama seperti Asnawi, Bang. Iya. Sebelumnya kan nggak dipanggil. Yeah. Kenapa nggak dipanggil? Sudah banyak pemain di posisinya. Tapi sekarang ketika dia dibutuhkan, nah dia dipanggil lagi ke skuad, ya kan? Jadi hanya masalah waktu. Ternyata dia dipanggil, Bang. Iya kan? Dan gue bilang ya bagus juga Klehout panggil, ya kan? Tapi terus setelah itu yang gue kaget, di sosial media, bukan cuma Instagram, tapi TikTok, bahkan YouTube, algoritmanya ini berubah. Dari yang sebelumnya orang menanyakan kenapa Beckham gak dipanggil, berubah menjadi kenapa Beckham dipanggil. Yeah. Yang ada dibully pemain ini. Iya, betul. Kok bisa seperti itu ya? Kalau gue sih sudah menganjurkan dari channel gue, ada gue buat konten, kenapa kalian harus menghujat. Ini kan kita bicara soal pemain timnas. Iya. Ya kan kalau pemain timnas itu mau dari klub manapun ya jadi satu. Iya. Kenapa mau dihujat sih, dibully? Belum juga dia menunjukkan kemampuan terbaik dia. Iya, ya kan? Iya. Mungkin juga dengan dia latihannya bagus, ya kan? Dia bisa buktikan DSP. kepada Klehout, bisa juga dia masuk ke DSP kan. Nah, Iya. menurut lo ini seperti apa, kok aneh ya? Awalnya orang menanyakan kenapa dia gak dipanggil, pada saat dipanggil dibully. Ini lebih ke sentimen individu nih sih sebenarnya yang terjadi sih menurutku. Makanya kalau kita udah bicara timnas, kita harus menanggalkan semua atribut kita nih terkait klub kesayangan kita, klub yang kita dukung tuh harus kita tinggalkan. Timnas ya timnas. Keputusan pelatih memanggil pemain ini berarti si pelatih butuh dengan pemain ini. Mau dibilang, kalau tadi Bung Bidar bilang dia belum tepat saat ini, tinggal nunggu waktu. Ya mungkin saat ini waktunya. Karena buatku Coach Patrick itu nggak tahu ya siapapun itu, mungkin manggil Beckham, dikasih kesempatan untuk berlatih dengan timnas, untuk kasih tahu timnas seperti ini. Kalau memang kau bisa nunjukkan kemampuanmu, kau bisa masuk DSP, kau mungkin bisa main, semua segala macam. Tapi kalau kau nggak bisa bersaing, paling nggak kau tahu di timnas tuh seperti ini. Itu kan paling nggak ngasih experience untuk dia. Nah, ketika banyak orang yang mulai ngebully dan segala macam, aku tuh nggak ambil soal sebenarnya, Bung. Lebih ke kalian terlalu sentimen untuk hal-hal seperti ini. Ditambah lagi kemarin ada beberapa video Beckham beredar ketika perayaan Persib Bandung tuh. Itu kan semakin membuat orang, nah itu lagi di Indonesia ini aku selalu bilang sekarang, aku adalah salah satu contoh buruk pesepak bola di Indonesia. Kenapa? Karena tidak mengerti bahwasannya aku adalah seorang profesional atlet. Oh, ini gue gak tahu nih apa ceritanya. Ya, aku nggak ngerti bahwasannya seorang profesional atlet itu harus menjaga kondisi tubuhnya. Ya, itu betul, harus menjaga. Di Indonesia ini banyak yang tidak tahu dan paham seperti yang itu. udah pro di klub besar pun. Iya, banyak yang tidak tahu seperti itu. Aku selalu ngasih contoh buruknya aku, karena jangan sampai terjadi lagi. Dan hal-hal seperti Beckham melakukan ketika di perayaan itu adalah menurutku, kau boleh bereuforia, tapi kau harus tahu, kau punya attitude yang harus kau jaga di depan publik. Kau harus tahu bahwasannya kau profesional atlet dan dilihat banyak orang. Ketika kau melakukan kesalahan semua segala macam, ya kau bakal selesai. Ya, jadi Bang Opi, kenapa itu hari nggak bisa progres waktu menjadi pemain? Karena kalau nggak salah pernah juga menjadi pelapis dari Markus di bener. PSMS, betul? Pernah main nggak sih? Pengganti. Ya pernah main. Oh, main aku mau. Terus kenapa nggak progres? Tadi lu mengatakan bahwa lu nggak bisa. Iya, Bung. Aku tuh termasuk pemain bola yang secara manajemen fitness semua segala macam jelek sekali. Aku tuh sering keluar malam kayak begitu. Aku tuh keluar malamnya parah sekali dulu waktu ketika jadi pemain profesional. Dari umur 20 sampai 25 bahkan aku nggak bisa mengingat momen apa yang aku lakukan. Karena tuh saking kegiatanku tuh latihan kan ya, pagi latihan, sore latihan, pagi latihan, sore latihan, minggu tanding. Keluar malam, pulang pagi, keluar malam, pulang pagi. Ketika umur 20 sampai umur 25 itu belum terasa di badan. Karena badanku masih ngerasa kuat, aku keluar malam nggak ngaruh apa-apa. Tapi ketika udah mulai umur 25, itu tuh bener-bener turunnya tuh drastis. Cepat. Dalam latihan juga udah kerasa. Itu tuh bener-bener berasa. Secara kualitas main, apa tuh bener-bener turun sekali. Aku terakhir main tuh umur 27. Oh, masih muda. Makanya. Terus pensiunnya di usia berapa? 27. Wah, masih muda. Pada saat pensiun
PSMS? Oh enggak, Produta waktu itu. Oh Produta main di Liga 2 ya kalau nggak salah. Produta Liga 2 2017 ya itu. Iya, yang punya si Harsitorus. Iya, saya tahu. Yang sekarang punya klub di luar itu kan FC di Belgia. Dender. Iya, Dender itu. Yang Ragnar main di sana ya. Bener. Jadi begitu dia melepaskan timnya 2017 itu, dia bayar kontrak kita full satu musim, padahal kita main cuma setengah musim. Dia bayar full satu musim, dia langsung kelola klub itu. Oh, Dender. Oh, udah lama juga ya dia di Dender. Itu ya? Dari 2017 atau 18 berarti. Oh, udah Dan lama itu dari Liga 3. Oh, begitu ya. Hebat juga. Sampai ada di Liga Utama Belgia. Luar biasa ya. Kan Ragnar kan dia Ragnar kontrak di ke situ. sana kan. Bener. Oke. Jadi kayak begitu tuh, banyak pemain yang nggak mengerti bahwasannya, oh iya aku seorang profesional atlet nih, harus ku jaga kayak begitu. Makanya aku ngasih contoh kemarin, coba lihat pemain timnas di eranya Evan Dimas. Iya, siapa progresnya nggak? Siapa yang bermain di timnas lagi? Paling Dimas Derajat. Iya, Dimas Derajat. Itu juga karena dia seorang TNI, dia tahu bagaimana jaga kondisinya. Terakhir, aku bilang kayak begitu. Sisanya mana? Iya, sisanya udah hilang semua. Bener. Ada, tapi ya main saja. Iya, maksudnya untuk timnas, iya itu bisa. Harusnya mereka masih ada masih ada di seputaran ini nih. Iya betul, karena itu yang U19 yang pada saat itu juara AFF itu adalah generasi emas. Bener. Banyak pemain-pemain bagus kita di sana kan. Kita tuh berharap mereka adalah salah satu andalan timnas senior nantinya. Iya betul. Kita menang lawan Korea, gitu-gitu. Tapi sayang. Tapi kalau sekarang dengan pemain-pemain muda yang sekarang oke dong. Kan sekarang banyak pemain-pemain muda kita yang lagi progres. Salah satunya Rizky. Bener, makanya aku tuh senang melihat pemain-pemain muda sekarang isi di timnas juga pemain-pemain muda isinya kan. Ya, banyak. Bukan cuma yang Indonesia, bahkan yang di luar dari luar. Yang main di Eropa. Yang main di Eropa juga. Umurnya masih muda-muda kan, Marcelino, Ole, Ivar Jenner, Hapner, gitu-gitu masih muda-muda sekali. Eliano, gitu-gitu masih muda sekali. Jadi kita sebenarnya untuk 5 tahun atau 8 tahun ke depan, kita sebenarnya nggak terlalu khawatir sama timnas kita kayak begitu. Bahkan seorang Jai juga masih sangat muda, kayak begitu. Jadi senangnya mereka sekarang sudah mulai mengerti bahwasannya aku adalah seorang profesional atlet. Jadi aku harus menjaga kondisiku seperti apa kayak begitu. Iya betul, apalagi mereka yang bermain di Eropa sudah tahu. Sudah tahu. Ya kan? Jadi yang bermain di dalam negeri ini yang harus tahu. Nah, karena mereka bergabung di timnas, sepertinya pemain-pemain kita itu jadi melihat, oh seperti ini cara menjadi seorang profesional. Itu sih sebenarnya yang aku senangkan adalah pemain-pemain yang dari luar itu bisa nge-influence hal-hal baik ke kita kayak begitu. Betul, dan satu lagi Bang yang gua ngelihat, ini pemain-pemain yang bermain di Eropa yang kemudian menjadi bagian dari timnas. Ini jujur ya, bukannya gua ingin menyenangkan netizen, mainnya pakai hati, Bang. Jujur, gua ngomong jujur, luar biasa. Ragnar, Verdonk, Kevin Dix, Sandy Walsh, J.I. Sesmi, Silger, semualah yang gue lihat. Karena timnas itu kan bukan klub. Mereka gak dikontrak. Ada proud yang dibawa. Ada rasa bangga mereka untuk bisa membela negara leluhur mereka. Ya kan, jadi mereka kembali, mereka membela timnas. Dan gue juga sering mengatakan bahwa dengan kerangka dari timnas ini, yang menjadi bagian dari kerangka timnas ini adalah pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi timnas kita ini materi pemain ini standar Eropa, Bos. Iya, betul. Padahal mainnya di Asia. Artinya memang kita punya timnas yang kuat. Betul. Iya kan? Berarti untuk lolos ke Piala Dunia ini bukan sekedar mimpi saja. Sekarang apalagi dengan kondisi seperti ini, gimana menurut lo? Iya, sekarang udah bukan sekedar mimpi lagi. Kita punya peluang. Kita cukup menang lawan China, kita paling nggak bakal bertarung di round 4. Nah, kalau sudah di round 4 bicaranya, harusnya Alex Pastor dan teman-teman bersama Patrick Kluivert sudah bisa punya racikan yang jauh lebih baik dari pertandingan lawan Bahrain. Karena waktunya sudah semakin panjang. Menganalisa pemain sudah jauh lebih banyak waktunya. Jadi harusnya kalau mau ke Piala Dunia ya ini saatnya menurutku. Sebelum nanti gue bahas tentang pertandingan lawan China, satu hal yang ingin gue tanyakan, dalam 2 hari terakhir yang rame lagi, yang lagi diberitakan tentang 5 pemain nih yang akan absen nih. Kita sudah tahu lah ya, Martin Paz, Ragnar, Marcelino, Eliano, dan juga Sandy Walsh. Tapi gue melihat dalam beberapa jam berita ini menjadi viral di mana-mana berita ini. Padahal gue jelaskan di konten gue kemarin kenapa kita harus khawatir, kenapa kita harus takut.
memang timnas kita sekarang materi pemainnya belum merata. Iya. Karena kan masih lah ada perbedaan antara pemain inti dengan pemain yang di bangku cadangan. Iya. Tapi kedalaman squad ini sudah ada, Bang. Betul. Nah, apa yang harus dikhawatirkan? Nah, itu yang gue ingin tanyakan. Nah, artinya ini kuncinya di Kluivert dan kawan-kawan dong. Betul. Bagaimana dia bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya? Menurut lu gimana? Martin pas tidak bisa main, kita punya Emil. Marcelino nggak bisa main, kita sekarang punya Egy Maulana, kita punya Ricky Kambuaya, kita punya Lili Pali yang baru dipanggil lagi. Ada ada Yance yang juga nggak ada yang harus dikhawatirkan. Eliano juga posisinya ada. Di kanan juga masih banyak lah, atau di kiri masih banyak sekali. Jakob bisa main. Mungkin Beckham masuk di SP? Ya bisa Beckham, makanya dipanggil Beckham karena posisinya juga bisa ngegantiin Eliano kayak begitu. Jadi nggak ada yang harus dikhawatirkan sebenarnya. Artinya kuncinya di strategi dong, Bang? Ya sudah pasti di strategi. Biarkan pelatih meracik skuadnya dengan baik. Tugas kita mendukung. Ya, tugas kita mendukung, dan juga apapun hasilnya kita tetap harus juga memberikan apresiasi. Betul. Kalaupun mau kritik boleh dong. Kritik boleh. Nggak masalah dong. Nggak ada masalah. Apa dilarang kita? Nggak ada yang ngelarang. Nggak ada yang larang. Kritik itu boleh. Yang nggak boleh adalah mencaci maki. Iya, betul. Kadang kan orang nggak bisa menahan emosinya. Jadi kalau misalnya hasil kalah dimaki semua segala macam. Kayak begitu tuh, kayak aduh. Oke, lu nonton nggak sih ke stadion? Yang sebelumnya lu nonton nggak? Enggak, aku jarang. Lu nggak nonton? Oke. Aku tuh vibes nonton di stadion itu seru. Tapi kadang kalau gol nggak ada replaynya, gitu. Kalau kita nonton di rumah tuh kayak, wah ini gol, ini replaynya nih, dari sini nih prosesnya gitu-gitu. Ya, kalau gua orang yang nggak suka keramaian, Bang. Oh gitu. Ya serius, gua nggak suka. Jadi gua memang akan lebih sering nonton di rumah, atau kecuali ini ada pertandingan kayak liga nih. Gua pernah juga beberapa kali nonton di Bekasi, di Jakarta, tapi yang gue tahu nggak akan rame nih. Gua akan datang diam-diam. Gua nggak akan bikin vlog juga. Itu aku ngelakuin itu. Iya, lu sama juga. Iya. Gua akan datang diam-diam, gua akan nonton, udah selesai, gua balik. Aku sering tuh nonton kayak Dewa United tidak punya basis tapi penonton. Gue diam-diam datangnya. Ya, tidak punya basis penonton kan. Diam, gue datang nonton udah. Itu kita bisa nikmatin pertandingan, nonton, ngelihat. Aku tuh sering sama juga dong. Iya, sama. Iya. Makanya aku nggak terlalu. Tapi enaknya kalau kita nonton di stadion itu, Bang, yang gue tanya dengan teman-teman, vibes-nya itu memang beda. Betul. Oke, satu vibes-nya beda. Yang kedua, yang teman-teman gue yang nonton di stadion tuh sering cerita bahwa yang dia berharap supporter kita siapapun itu nanti yang di stadion lawan China nanti, jangan menyoraki dong lagu kebangsaan dari China. Karena teman gue yang nonton lawan Bahrain, banyak yang marah juga, Bang. Kenapa lagu kebangsaan Bahrain disoraki? Betul, ngapain? Ya, nah, apa yang bisa kita berikan? Edukasi gue sih sudah sering memberikan, tapi jangan sampai ini terulang dong. Kan sekarang timnasnya sudah naik level. Masa supporternya ketinggalan kereta? Ya makanya kita kalau mau, tadi balik lagi, kita kalau mau naik level tuh memang harus ada 4 tuh faktornya. Apa aja? Federasi, si pemain itu sendiri, klub, dan supporter. Ini harus sejalan. Nggak bisa naik sendiri. Federasinya bagus, pemainnya bagus, klubnya bagus, supporternya jelek. Ini jelek. Iya, betul. Ini bakal tetap jelek. Kita bakal tetap dihina. Supporter bagus, pemain bagus, klub bagus, federasinya jelek. Nggak maju. Nggak maju juga. Jadi ada 4 menurutku yang selama ini aku pernah, ada 4 hal yang memang kalau mau naiknya bareng-bareng, ini 4 juga harus upgrade-nya bareng-bareng. Jadi secara bersamaan. Secara bersamaan. Untuk apa kau menyorakin lagu kebangsaan orang? Ketika mulai pertandingan, pemain bawa bola kau sorakin boleh. Lagu kebangsaan orang itu bukan nyorakin lagu kebangsaan orang itu bukan bukan kebiasaannya orang Indonesia. Iya, benar sih. Kita orang Indonesia menghargainya kuat, toleransinya kuat. Jadi hal kayak begitu kan dihukum kita. Iya, itulah, maka itu gue mau nanya ke sana, sampai dihukum dikurangi kan jumlah penonton. Tapi kan sayang. Dan itu menjadi headline di luar negeri juga loh. Makanya. Bahwa dikurangi karena ada hal-hal menit ke 80 kalau nggak salah. Tapi sebelumnya juga ada soal lagu kebangsaan. Nah, ini yang maksud gue, Bang, pada saat kita nih progresnya lagi baik,
kenapa supporter kita ini nggak bisa mengerti. Gue tidak mengatakan semua, tapi beberapa lah di antaranya itu. Kenapa sih nggak bisa dikasih edukasi? Udahlah, beli tiket juga kan nggak murah. Ngerasa apa ya mungkin ya? Ngerasa aku punya kuasa untuk itu kok. Padahal supporter ini dibutuhkan. Sangat amat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Tapi kalau bisa menjaga ketertiban kan lebih baik lagi. Aku udah beli tiket kok. Aku bebas lah mau ngapain. Nah itu. Jadi nggak bisa. Kita tetap harus punya aturan lah. Harus punya aturan yang ketat kan. Nah, apapun itu harus punya aturan. Oke, ini sekarang ke pertandingan melawan China. Ini kita bicara soal teknis. Di pertandingan melawan Bahrain, kalau yang gue ngelihat jarak di antara para pemain kita tuh sangat rapat. Maka itu Bahrain mau nggak mau para pemainnya harus mengandalkan skill individu, nggak bisa main umpan-umpan pendek, nggak bisa main direct pass. Mereka main direct pass langsung masuk ke ruang pertahanan kita. Ada pemain-pemain kita. Lawan China ini memang kita butuh kemenangan. Tapi di satu sisi China juga butuh kemenangan, Bang. Betul. Karena China kalau menang lawan kita, dari kita kebuka peluang dia. Betul. Ya kan, kebuka. Kalau menurut lu apakah strateginya akan sama nih lawan Bahrain? Karena yang gue khawatirkan juga begini, belum tentu China kepancing. Bahrain kan terpancing tuh, main terbuka, possession. China memang mainnya defensif, Bang. Dengan pelatih mereka ini Branco. Nah, menurut lu kira-kira seperti apa? Boleh lu sharing, nggak masalah. Karena ini 1-0 aja kita cukup, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Betul, seperti yang gue bilang, mau gimana gaya mainnya, yang penting menang aja, apapun itu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ketika lawan China di kandang China waktu leg pertama itu, sebenarnya kita mendominasi. Jauh, 70%. Kita sangat mendominasi. Ball Sayangnya, possession. konsentrasi kita tidak baik. Itu tadi, chemistry antar pemain belum kebentuk. Jadi sebenarnya, kalau strategi itu kita lakukan lagi dengan tingkat konsentrasi dan komunikasi yang lebih baik, kita bakal bisa menang minimal 2-0 lawan China. Dengan tipe permainan mirip lah. Mirip seperti di pertemuan pertama. Kita waktu lawan Australia saja 15 menit awal kita kuasai. Dapat penalti. Itu bagus banget. Tapi setelahnya koordinasi kita jelek, komunikasi antar pemain kita jelek, lini tengah kita tidak bisa menguasai, Betul. Makanya dapat counter, dapat apa segala. Kalau dengan gaya bermain menyerang seperti itu dilengkapi dengan komunikasi dan chemistry antar pemain yang baik, lawan Jepang juga bisa sih kayaknya kita draw gitu. Oh, kalau kita bisa draw lawan Jepang luar biasa. Makanya, karena Jepang pasti pelapis. Udah ngomong mereka. Ada 7 pemain yang biasa dipanggil tapi nggak dipanggil kali ini kan kayak begitu. Iya, betul. Makanya sebenarnya kita juga masih punya peluang. Seandainya Australia kalah main di kandang, bisa juga. Australia kalah main di kandang Jepang. Lawan Jepang ya. Enggak. Australia kalah di kandangnya sendiri lawan Jepang dan Arab Saudi lawan Bahrain. Draw mungkin kita masih punya peluang untuk lolos langsung. Iya. Yang penting menang dulu nih lawan China. Yang penting kita menang lawan China. Nah, kalau menurut lu siapa kira-kira pemain kunci untuk pertandingan melawan China? Apalagi kalau mainnya lebih ofensif ya. Karena ini kita butuh kemenangan nih. Yang gue khawatirkan jangan China nih parkir truk, ya kan? Mereka nggak mau keluar. Imbang juga nggak dapat apa-apa kita kalau imbang. Kan harus 3 poin ini. Harus 3 poin. Pemain kunci lah. Tom Hai sih harusnya. Ya, sepakat gua. Harus dia. Karena dia yang bisa memecahkan kalau kita buntu, dia yang punya cara gimana kita bisa mulai serangan. Mau dari sayap kah, mau dari terupas kah, Tom Hai. Tapi harus dilapis dengan baik oleh Palu Pessi. Kalau Palu Pessi dimainkan. Karena ketika sebelumnya lawan Australia, Tom Hai dilapis sama Nathan. Nathan itu buruk sekali bertahannya, segala macam. Sementara kita harus akui Tom Hai itu sudah tidak mudah lagi untuk bermain menyerang dan bertahan. Tapi kalau ada Palu Pessi di situ yang bisa atur serang, yang bisa ngatur ritme permainan, Tom Hai jadi tugasnya tidak terlalu sulit, hanya tinggal kasih umpan, ngebaca permainan lawan, kayak begitu. Jadi Tom Hai sih kuncinya. Ditambah di depan Tom Hai ini nanti siapa nih? Nah, itu yang menarik. Marcelino kan nggak main. Marcelino pemain kunci loh ini. Betul. Walaupun usianya masih muda, kunci loh dia ini permainannya. Nah, ada banyak pilihan bagi Kluivert. Kalau dalam pandangan lo, ini ada pilihannya ke Lili Pali. Walaupun Lili Pali bisa bermain di kiri juga, gantiin Ragnar. Betul. Ada juga Egy. Nah, feeling lo aja. Ini kan hanya feeling kita masing-masing. Kira-kira siapa pemain yang bisa dimainkan menggantikan Marcelino? Egy sih harusnya.
Egy ya. Egy. Melihat performanya di Liga 1 musim ini juga luar biasa. Luar biasa dia. Kenapa nggak Egy juga main bolanya versatile, mobile semua segala macam. Betul. Dikasih kesempatan. Karena di depan Ole itu butuh yang namanya supply bola. Betul. Egy itu umpan-umpan pendeknya bagus sekali. Iya, ini kombinasinya cakep dia ya. Cakep sekali. Egy. Jadi buatku nggak ada masalah kalau Egy yang diturunkan di awal. Oke, apa yang perlu diwaspadai lawan China? Kalau gue melihat permainan mereka ini, ya bukannya gue meremehkan mereka, cuma gerasa gerusuk bang. Betul. Lari aja mereka. Yang perlu kita khawatirkan ketika lawan China adalah komunikasi antar pemain, di antara para pemain. Antar pemain timnas. Antar pemain timnas. Iya. Karena ketika kita mulai nyerang, kena counter attack, kalau komunikasi nggak baik, selesai. Panik, selesai. Ketinggalan lawan semua segala macam. Tapi kalau komunikasinya baik, cover ini semua segala macam. Ya, dan dengan 70.000 penonton yang akan hadir, kan katanya 70.000 yang udah kejual ini, positif dong. Apa positif nanti para pemain kena beban juga ini? Enggak, kayaknya lebih lepas. Kayaknya bakal lebih lepas. Kalau pressure kayaknya enggak ya. Pemain sudah terbiasa bermain di GBK dengan jumlah penonton segitu banyak. Jadi mereka tuh kayaknya jauh lebih punya energi lebih. Jadi udah nggak ada tekanan lagi kayaknya untuk bermain di GBK. Di GBK dengan sebegitu banyak penonton. Iya, dengan penonton segitu banyak. Justru seharusnya mereka akan lebih nyaman lagi lah sekarang lah. Iya, udah pasti. Ya kan? Dan dukungan juga udah 100% kan. Iya, udah 100%. Sekarang. Apalagi kalau ini menang lawan China, berarti selangkah lagi kita masuk ke round 4. Ya, sudah dipastikan. Iya. Kan sambil menunggu ini pertandingan Bahrain juga. Kan Bahrain lawan Arab mainnya belakangan. Iya, tapi kan poin Bahrain kecuali begini, karena bisa juga jika timnas kita menang, Bahrain menang, ya kan? Nanti lawan Jepang, kalau kalah, timnas kalah dengan jumlah gol yang banyak, dan pertandingan terakhir Bahrain menang, lawan China dengan jumlah gol yang banyak, nanti selisih gol. Poinnya emang bisa sama? Bisa sama nanti. Ya. Kalau seandainya Indonesia kalah. Enggak dong. Sekarang kan 9 dan 6. Iya. 9 dan 6. Kalau timnas menang 12. Mereka menang 9. Oke. Iya kan? Pertandingan terakhir 12 sama ya. Nah, 12 sama, yang dipakai itu goal difference. Oke. Nah, artinya lawan China ini bukannya gue mengatakan harus menang banyak, enggak. Iya. Tapi ini pertandingan yang perlu juga untuk cetak gol ya. Harus cetak gol. Nggak bisa main tenang. Nah, gue lihat salah satu kelemahan dari timnas kita seperti yang tadi lu katakan, 15 menit bisa jor-joran. Tahu nggak? Sama seperti di pertandingan apa? Lawan Jepang, Bang. Iya. Jepang tuh nggak bisa main 15-20 menit awal. Dapat 2 chance kita, tapi nggak bisa cetak gol. Tapi tiba-tiba 1 gol Jepang. Betul. Langsung drop. Nah, ini yang gue khawatirkan. Nah, kalau menurut lu nih 20 menit awal, ya kan, apakah nih timnas langsung aja gas atau mungkin ngatur dulu nih? Karena nih 90 menit nih pertandingan. Nah, kalau ngelihat dari gaya mainnya Patrick, gaya main dari dua pertandingan ini, dia pasti bakal langsung sikat habis di 15 menit awal nih. Cetak gol dulu lah. Iya, paling nggak dia tuh berharap, bukan dia, kita semua berharap Indonesia bisa cetak gol cepat. Karena kalau udah cetak gol cepat, kita jauh lebih tenang tuh. Lebih enak lah mainnya. Tapi kalau udah kebobolan duluan, kita lumayan sulit. Itu yang biasa akan bebannya akan bertambah. Apalagi China pasti bertahan total. Iya, sudah walaupun pasti. Isunya jika kalah China lawan timnas, maka akan dipecat ini pelatihnya. Karena udah pasti gak lolos mereka. Udah pasti gak lolos. Nah, cuman gue lihat satu kekuatan dari China ini. Pancingan-pancingan mereka agar para pemain kita emosional. Itu pertemuan pertama, emosi loh. Ini yang gue selalu highlight, bahwa para pemain kita harus main dengan kepala dingin. Yang gue khawatir si Justin ini. Justin benar ini. Walaupun gue bilang nih pemain bagus. Perlu pemain kayak dia. Anak muda masih menggebu-gebu. Nah, lu lihat pemain ini seperti apa? Ya itu, Justin pemain bagus, tapi ya itu tadi dia butuh kontrol lah untuk karena kan merugikan tim kalau seandainya diakumulasi. Itu ya yang dikhawatirkan, cuman sisanya dia mau main kayak begitu kita seneng aja sih sebenarnya. Iya betul, kita pasti support ya. Kita pasti support aja. Masalahnya kan ini main masih panjang, takutnya nanti malah akumulasi semua segala macam, kan sayang malahan dia nggak bisa main lagi kayak begitu. Artinya lu optimis dong lawan China. Kalau gue sih optimis sekali lah. Aku bilang dari kemarin ini timnas paling nggak menang 2-0 lah. Lawan China? Iya. Oke. Ya, kalau bagi gue yang penting menang lah. Yang penting menang. Minimal masuk ke round 4, karena round 4 bisa juga nanti Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Kan harus bidding. Betul. Bisa loh kita. Karena nilai tertinggi itu bisa bidding. Bisa bidding nanti. Nah, kalau kita istilahnya bisa
dapat nilai tinggi juga di antara 3 dan 4 itu kan? Iya. Posisi 3 dan 4 kan kita bisa saja kan kita masuk. Oke, sekarang tentang timnas sudah, tapi satu yang gue ingin tanyakan. Di luar timnas, ini tadi gue lupa nanya di depan. Yaitu ada salah satu video yang lu upload juga yang gue benar-benar ketawa gue. Walaupun gue dengar dulu sampai selesai. Gue dengar sampai selesai, terus gue ketawa juga nih. Kok aneh ini ya? Anehnya begini, lu ada komentar soal pertandingan Semen Padang lawan Arema. Iya kan? Tapi di video lu jelasin soal pemain Arema yang nggak perlu diperpanjang kontraknya. Kalau gue sebagai pengamat, gue akan highlight penyerang yang cetak gol, si Muhammad Ridwan, karena dia sering masuk sebagai pemain pengganti. Iya. Dan kemudian mencetak gol. 3 gol dia tuh seperti itu. Lah, lu kok malah highlight soal pemain Arema yang nggak perlu diperpanjang kontraknya, tapi udah diperpanjang pemain asingnya. Iya, karena apa yang lu lihat? Yang aku lihat adalah kalau pemain Semen Padang itu cetak gol, berarti emang kualitasnya bagus. Nih, kualitas pemain Arema nih jelek nih, terutama pemain bawahnya. Arema terseok-seok nih di papan bawah, harus diganti. Karena kalau nggak diganti, Arema bakal gini lagi musim depan. Bakal sama begini juga. Iya. Tapi diperpanjang Bang kontrak. Inilah nih ada apa nih Arema nih? Sayang lah, harusnya jangan diperpanjang pemain-pemain yang nggak perform. Kan kita udah spend money semua segala macam. Tapi gue menarik banget karena biasa gue sebagai pengamat gue akan highlight lah. Ini striker mencetak gol nih. Tapi menarik yang lu ngomong, kok ini pemain belakang ini malah turun terus ke belakang, bukannya nutup semua segala macam. Nah, ini kan berarti kan jelek. Iya, artinya secara kualitas. Secara kualitas. Aku bicara itu. Tapi yang marah orang lain. Oh, emangnya di troll juga? Iya. Banyak yang bully juga. Yang troll supporter Semen Padang. Oh. Mereka berpikir aku mengarahkan bahwasannya pertandingan ini ada sesuatu. Enggak lah, gak ada. Mana ada? Aku kan niatnya Arema mengganti pemainnya. Toh aku ngasih ucapan selamat sama Semen Padang. Betul. Sudah berhasil lolos dari degradasi. Terus mereka bilang, itu dilihat juga dong pertandingan Madura lawan PSS Sleman. Itu beda lagi. Gol-golnya juga seperti itu. Ku bilang, ngapain? Sleman degradasi udah. Iya, betul, udah degradasi. Yang selamat Semen Padang. Dan Semen Padang ini memang performa away-nya lumayan bagus. Away-nya lumayan bagus. Mereka dapat banyak poin juga. Iya. Jadi buatku ya sudahlah. Yang penting kan lu juga kan nggak menghujat. Itu kan sudut pandang lu sendiri. Aku ngasih sesuatu hal tentang suatu klub yang harus berubah. Dan yang satu klubnya ku kasih selamat. Iya, betul. Jadi kalau kalian berpikir, kalau kalian nyerang aku, itu malah makin menunjukkan bahwasanya ada sesuatu di pertandingan ini. Itu, ya. Padahal kita tahu gak ada. Iya, aman-aman aja. Aman-aman aja pertandingannya. Oke, ini menarik nih dengan Oki sudah 40 menit lebih pembicaraannya tipis-tipis, tapi yang penting adalah kita isinya luar biasa ini. Ini podcast pertama yang gue banyak ketawa mulu pokoknya. Tapi daging semua ini yang kita bicarakan. Oke, tapi sebelum menutup episode ini, biasa gue meminta narasumber siapapun yang hadir untuk memberikan pesan-pesan kepada netizen kita yang budiman dan bijak. Pesan-pesan yang lu bisa berikan, Bang, ke kamera kepada netizen kita. Buat semua pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, pecinta sepak bola Indonesia pastinya, kita boleh mendukung. Ini untuk timnas pastinya, ini aku kasih tahu. Turunkan ekspektasi, tinggikan dukungan. Jadi kalau seandainya timnas kita kalah atau apapun hasilnya, kita udah bisa dengan berbesar hati menerimanya. Kalian boleh mengkritik tapi nggak boleh mencaci maki. Iya, betul, sepakat. Nah, ini saran yang sangat edukatif ya kan, dan biasa juga yang gue mengatakan, dan kita harapkan supporter, netizen semua juga bersamaan yuk naik semua ya kan. Naik level. Jadi kita juga bisa menjaga jari-jari kita ya kan, kalau nggak enak banget itu ngetik tanpa bertanggung jawab ya kan. Oke, kita sudah selesai, tapi sebelum ini kita closing, saya ingin Bang Oki ikutin slogan dari channel ini, Bang. Ikutin aku ya. Oke, no hate, no politics, only football, salam sepak bola. Mantap.